Cerita novel Menantu Pewaris Dewa Obat. Ojo lali subscribe saudaraku, gas wae wis. Bab 2371. Setelah kembali ke villa, Su Banxia mengganti pakaian orang tuanya dengan susah payah. Tunggu sampai dia keluar dari kamar. Lin Mo melangkah maju dan bertanya, "Bagaimana kabarmu? Apakah orang tuamu baik-baik saja?" Petik 2. Su Banxia menggelengkan kepalanya dengan mata merah. Ibu baik-baik saja, tapi dia hanya sedikit kecewa dan ketakutan. Hanya saja suasana hati ayah sedang buruk. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba membujuknya, tidak ada jawaban. Lin Mo hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Biarkan ayah tenang sebentar. Jangan khawatir, itu akan baik-baik saja setelah mereka mengetahuinya. Saat dia mengatakan ini, dia merasa tertekan ketika melihat istrinya memeluknya, dan dengan lembut membelai dia, rambut. Betapapun hebatnya keterampilan medisnya, ia hanya dapat menyembuhkan penyakit. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasi sakit hatinya. Namun, pihak mereka baru saja tenang. Orang-orang dari keluarga Su mengikuti dan bergegas ke sini. "Su Jiangong, keluar dari sini. Kamu masih mendapat kehormatan untuk tinggal di rumah yang kamu bohongi kepada ayahku." Petik 2. Mendengar suara yang akrab ini, Lin Mo tidak bisa menahan rasa jijik di wajahnya. Saya tidak menyangka Su Ming bisa begitu gigih. Aku tidak mengganggumu, tapi aku tidak menyangka kamu akan datang ke rumahku sendiri. Di halaman, setelah melihat Lin Mo, senyum mesum Su Ming muncul di wajahnya lagi. Ayah mertuamu tidak hanya menipu ayahku di villa, tapi juga mencuri resep rahasia keluarga kita. Kalau balok atas tidak lurus dan balok bawah bengkok, keturunan tikus tetaplah tikus. Mertua seorang pembohong tua memiliki keberanian untuk berbicara omong kosong di depanku. Lin Mo melihat tatapan berteriak pihak lain, dia hanya tersenyum dingin. Kita semua tahu siapa pembohong dan siapa pencuri. Saya pikir Anda harus jelas kepada siapa kata-kata menghina ini ditujukan. Petik 2. Lin Mo mengatakan ini, ekspresi Su Ming tiba-tiba membeku. Orang luar tidak mengetahui cerita di dalamnya, tetapi sebagai peserta penuh, dia secara alami memahaminya. Dengan rasa malu dan marah di wajahnya, Su Ming menjadi semakin gila. Aku akan membiarkanmu menyaksikan kematian tragis mertuamu. Sedangkan untuk istrimu, haha, aku akan membiarkan dia mengerti apa itu kemuliaan seorang pria. Petik 2. Sambil tertawa penuh nafsu, dia melambaikan tangannya, dan puluhan banyak orang terlihat di belakangnya, para preman dari keluarga Su yang terkenal menyerbu ke depan. Adapun Su Ming sendiri, dia melangkah mundur. Kali ini, ayah saya secara pribadi mengalah. Selama Lin Mo tidak terbunuh, sisanya terserah dia. Bagaimanapun, kedua pihak tidak mungkin menjadi teman. Orang itu bisa menjadi musuh, meski ada banyak orang di sisi lain, itu hanyalah bantal bersulam. Lin Mo menatap Su Ming, jari-jarinya mengeluarkan bunyi klik. Tatapan dingin yang menatap Su Ming seperti melihat orang mati. Kamu pantas mati. Naga itu memiliki sisik terbalik. Begitu dia selesai berbicara, dia menghilang di depan semua orang, hanya menyisakan angin sepoi-sepoi di tempatnya. Ketika Lin Mo muncul lagi, dia sudah sampai di depan Su Ming. Sebelum pihak lain sempat bereaksi, tangan besi Lin Mo langsung mengenai hidung Su Ming. Sebelum mendarat, Lin Mo melompat ke udara dalam sekejap. Saat dia mengangkat kakinya, kaki cambuk itu seperti kapak perang, dan mendarat dengan keras di dada Su Ming. Tapi aku mendengar suara tulang dadaku patah. Su Ming terjatuh dengan keras ke tanah. Serangkaian tindakan ini rumit, tetapi ini hanya masalah pernapasan. Tunggu sampai preman keluarga Su bereaksi. Su Ming sudah terbaring di lubang lumpur. Dan ketika Lin Mo perlahan berjalan menuju Su Mingxi, melihat matanya tidak bernyawa dan dia sekarat, darah mengalir dari mulutnya seperti mata air. Ingatlah untuk menjadi orang baik di kehidupan selanjutnya. Jaga juga mata dan mulutmu. Adapun Su Ming di tanah, dia tidak bisa mendengar kata-kata Lin Mo dengan jelas sama sekali. Dalam kesadarannya yang samar-samar,
dia merasakan niat membunuh semakin dekat dengannya. Apakah aku akan mati? Beraninya dia membunuhku. Saya adalah keturunan langsung dari keluarga Su. Beraninya dia, Lin Mo. Aku mendengar seseorang memanggilku. Lin Mo berhenti, ayah mertua dengan wajah pucat di belakangnya sudah sampai di gerbang. Tidak, biarkan saja dia pergi. Pada saat ini, nada suara Su Jiangong dipenuhi dengan keputusasaan, dan matanya sangat redup. Saya mendengar apa yang dikatakan ayah mertua saya. Lin Mo juga memandangnya dengan ragu. Sampah gila semacam ini cepat atau lambat akan tetap menjadi momok jika dibiarkan di sini. Jangan putuskan masa depanmu untuk orang seperti ini. Jalanmu masih panjang di masa depan. Jika kamu membunuh keturunan langsung dari 10 keluarga besar di ibu kota, di depan umum, masa depanmu akan buruk, sulit untuk pergi. Tunggu sampai ayah mertua selesai berbicara. Lin Mo diam-diam terkejut, melihat Su Jiangong di depannya. Lin Mo tiba-tiba merasakan perasaan aneh di hatinya. Memang benar seperti yang dikatakan ayah mertua saya, jika Su Ming dibunuh sekarang. Yang dia langgar adalah tabu keluarga besar di Kyoto, dan keturunan langsung tidak boleh dibunuh. Seperti kata pepatah lama, seorang dokter tidak bisa dihukum dengan hukuman. Keluarga bangsawan Kyoto adalah Sangdafu. Ini adalah masalah wajah kelas dan kepentingan kelas. Anda bisa membunuh, tapi tidak secara terbuka. Ini aturannya, ini aturannya. Setelah menenangkan diri, Lin Mo menggoyangkan lengannya karena bosan. Lalu dia bahkan tidak melihat ke arah Su Ming yang setengah mati di tanah. Ayah, di luar dingin, ayo masuk ke dalam rumah. Kata Lin Mo prihatin sambil berjalan menuju ayah mertuanya. Ketika pikiran lesu dan jiwa tertekan, daya tahan tubuh secara alami akan menurun pada saat yang bersamaan. Tapi ayah mertuanya menggelengkan kepalanya saat ini. Tidak apa-apa, aku sudah meminta ibumu dan Bansia untuk mengemasi barang-barang mereka. Kita akan pindah nanti. Tidak masalah jika kita tidak tinggal di tempat seperti ini. Petik 2. Setelah mengalami insiden keluarga Su ini Su Jiangong sepertinya telah berubah. Saat kita melepaskan obsesi kita, polanya juga menjadi lebih besar. Baiklah, ayah, aku akan mendengarkanmu. Setelah kembali ke kamar, Lin Mo mengemasi pakaiannya. Keluarga itu keluar dari villa mewah ini. Sebelum pergi, Su Jiangong mengeluarkan korek apinya. Perjanjian pengalihan rumah dibakar olehnya, sedangkan untuk mobil mewah Bentley seharga puluhan juta, Su Jiangong pun menaruh kuncinya di dalam mobil tersebut. Kemudian, dia masuk ke Mercedes-Benz milik Lin Mo dan pergi dari sini. Di sampingnya, Fang Hui merasa sedikit tertekan. Namun setelah mengalami penyiksaan dan penghinaan itu, dia juga melihat banyak hal dengan jelas. Yang paling penting adalah dia menyadari bahwa menantu laki-lakinya benar-benar layak untuk dipamerkan. Hanya satu kalimat yang menenangkan semua orang di keluarga Su. Lin Mo, kamu mengemudi ke arah yang salah. Toko kami ada di sebelah barat. Seperti yang diminta ibu mertuaku. Su Bengxia, kopilot, juga memasang ekspresi penasaran. Lin Mo berkata sambil tersenyum misterius. Bu, kamu mengemudi dengan benar. Nanti kamu akan tahu. Petik 2. Setelah berkendara sekitar 10 menit, mobil perlahan melaju ke taman yang indah. Setelah melewati air mancur yang tingginya sekitar 10 meter. Yang terlihat adalah sebuah villa besar dan indah. Dibandingkan dengan yang diberikan oleh Su Yixun sebelumnya, ukurannya 2 atau 3 kali lebih besar. Dan gaya dekorasinya beberapa tingkat lebih tinggi dari itu. Melihat semua ini, mata ibu mertua berbinar. Lin Mo, untuk apa kamu membawa kami ke sini? Ayah dan ibu, ini rumah yang aku persiapkan untukmu. Setelah mengatakan ini, Lin Mo keluar dari mobil dan membukakan pintu untuk mertuanya, di kursi belakang. Setelah mengetahui kebenarannya, baik Fang Hui maupun Su Jiangong langsung tercengang. Ini, Lin Mo ini, apakah ini benar-benar milik kita? Setelah menjalani seluruh hidup ini pertama kalinya Fang Hui melihat villa mewah seperti itu.
Tapi sepertinya perjalanan ke keluarga Su meninggalkan bayangan, dan dia masih sedikit ragu. Setelah melihat ini, Lin Mo mengeluarkan sertifikat real estate dari bagasi. Bu, jangan khawatir. Anda adalah pelanggan langsung. Setelah urusan rumah selesai, Fang Hui memegang sertifikat kepemilikan properti dengan namanya tertera sepanjang hari, dan akhirnya senyumnya kembali. Namun, ayah mertua saya masih terlihat sedih. Lin Mo, beritahu ayah dengan jujur berapa harga rumah ini. Tentu saja, dia punya gambaran tentang harga rumah di distrik Nancheng. Rumah seperti itu pasti sangat mahal, menghadapi masalah seperti itu. Lin Mo hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ayah, jangan khawatir tentang ini. Villa itu diberikan kepadaku oleh pihak tuanku. Aku tidak mengeluarkan uang apapun. Setelah Su Jiangong tahu bahwa masalahnya ada di tangan keluarga Bai, dia berhenti mengejarnya. Hanya saja kehidupan stabil tersebut tidak bertahan lama. Di kedai teh pagi, manajer yang bertanggung jawab atas operasi tiba-tiba menelepon. Bos wanita, ini tidak baik. Sekelompok orang datang dan mengatakan bahwa toko kami melanggar hukum. Mereka ingin menutup pintu toko kami. Pada saat keluarga Lin Mo tiba, pintu Xia Mo, Chao Ti, sudah dikelilingi oleh orang-orang. Adapun bagian dalam toko, hancur berantakan. Pemimpin kelompok pembuat onar adalah Su Yixun, putra tertua kedua dari keluarga Su. Saya melihat Su Jiangong, Lin Mo dan lainnya datang. Su Yixun tidak bisa menyembunyikan kemarahan di matanya. Sekarang pemilik sebenarnya ada di sini. Sekarang saatnya kita mencari tahu apa yang perlu dilakukan. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan surat dakwaan. Segera setelah keluarga Su mendapatkan resep rahasianya, mereka mendaftarkan bubur yang menjaga kesehatan dan diet obat sebagai sebuah perusahaan. Adapun patennya tentu saja diambil oleh mereka. Ketika Su Jiangong dan istrinya membaca isi dakwaan, mereka panik. Resep rahasianya tidak diketahui orang luar, jika ditegakkan sesuai dengan ketentuan dakwaan. Tidak hanya tokonya yang harus disegel, bahkan mereka harus membayar ganti rugi yang besar. Su Yixun, apakah kamu harus membunuh mereka semua seperti ini? Su Jiangong berkata dengan marah, menatap ke arah pihak lain. Di sisi berlawanan, Su Yixun juga kembali dengan ekspresi muram. Bunuh mereka semua, kami hanya berbicara tentang bisnis. Karena paten dan merek dagang bubur kesehatan ini didaftarkan oleh keluarga Su saya. Petik 2. Anda baru saja mencuri resep rahasia kami dan mengoperasikannya secara terbuka. Bagaimana kami bisa mengabaikan masalah ini? Ketika kata-kata itu jatuh, para penonton sepertinya memahami proses umum dari masalah tersebut. Ternyata saya plagiat resep rahasia orang lain. Saya tanya bagaimana mereka bisa membelinya dengan harga murah. Saya juga heran kenapa harga bubur kesehatan yang sama bisa jauh berbeda. Dalam diskusi seperti ini, ada yang tentu saja beberapa pandangan berlawanan. Bukankah lebih baik membelinya lebih murah? Tapi begitu pandangan ini keluar, dia langsung kewalahan. Murah itu satu hal, tapi bubur yang menjaga kesehatan adalah makanan obat. Siapa yang tahu jika akan ada masalah dengan metode produksi yang dijiplak seperti ini? Bagaimana jika itu membunuh orang? Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di penonton dia juga mengangguk setuju. Iya, aku takut memikirkannya saja. Lebih baik toko seperti ini segera ditutup. Aku lebih suka mengeluarkan uang lebih banyak. Mendengarkan diskusi mereka, wajah Su Jiangong memerah. Tepat saat dia hendak berdebat, Lin Mo di sebelahnya menepuk lengannya, menunjukkan bahwa dia tidak perlu khawatir. Tuan kedua Su, karena Anda mengatakan bahwa bubur yang menjaga kesehatan dan makanan obat adalah resep rahasia Anda. Lalu mengapa, teh pagi Siamo, kami dibuka selama 2 bulan pertama? Mungkinkah keluarga Su Anda kekurangan uang dan dapat bahkan tidak membuka toko? Saya tidak bisa mengendarainya lagi. Mendengar ini, ekspresi Su Yixun berubah. Di satu sisi, dia cemas dengan perintah lelaki tua itu, dan di sisi lain, dia juga ingin membalaskan dendam putranya.
Secara impulsif, saya mengajak orang-orang ke teh pagi Siamo. Banyak hal yang tidak terpikirkan secara matang. Sekarang Lin Mo menanyakan pertanyaan ini, dia hanya bisa mengatakannya tanpa malu-malu. Kami tidak seperti Anda. Kami tidak peduli dengan keselamatan pelanggan kami demi menghasilkan uang. Selama kurun waktu ini, kami telah menyempurnakan resep rahasianya. Baru, setelah dipastikan tidak ada masalah dengan resep rahasianya, bisakah kita bawa ke pasaran? Dapat dikatakan bahwa Su Yixun tidak bodoh. Respon sementaranya juga sangat cepat. Namun pada akhirnya saya terlalu tidak sabar. Yah, karena kamu bilang begitu. Lalu aku ingin tahu kalau mertuaku datang ke Kyoto 2 bulan lalu. Toko teh pagi kami mulai berbisnis saat itu. Selama periode ini, kamu dan mertuaku hukum tidak punya urusan sama sekali. Saya pernah ke keluarga Su Anda. Di mana Anda mulai mencuri resep rahasianya? Pada saat ini, Su Yixun juga memahami celah dalam rencana balas dendamnya. Lin Mo bertanya lagi. Dia cemas dan berbicara langsung. Meskipun mertuamu baru datang 2 bulan yang lalu. Kamu, Lin Mo, telah tinggal di ibu kota. Balok atas tidak lurus dan balok bawah bengkok. Ayah mertua dan ibumu mertua adalah pencuri. Saya kira Anda, Lin Mo, tidak jauh lebih baik. Kami bukan keluarga. Tidak ada yang bisa memasuki rumah. Fitnah keji hanya mengakibatkan Lin Mo menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Tuan kedua Su, apakah Anda kehilangan akal sehat dan menjadi gila? Anda telah melupakan identitas saya sebagai petapa medis Lin Mo. Belum lagi yang lain, hanya pil keberuntungan yang saya miliki dalam kompetisi. Anda tidak dapat mengalahkannya resep rahasia ini. Saya, Lin Mo, perlu mencuri benda ini. Tuan Su, saya menyarankan Anda untuk bangun dan berhenti menipu diri sendiri. Hanya dalam beberapa kata, Su Yi dengan cepat memerah karena marah. Tapi memang tidak ada yang salah dengan perkataan Lin Mo. Apakah ahli pengobatan terhebat bangsa Tiongkok menyukai Anda? Siapa yang tahu, bagaimanapun juga, Anda, orang suci medis, hanya dinilai oleh aliansi medis. Ketika Su Yixun selesai berbicara, para penonton memiliki ekspresi di wajah mereka. Apakah majikan kedua dari keluarga Su pusing karena marah? Bahkan aliansi medis berani mempertanyakannya. Dengan semua orang menunjuk dan menunjuk. Su Yixun juga tiba-tiba menyadari bahwa bahasanya tiba-tiba. Setelah terbatuk sedikit, dia langsung mengganti topik. Lin Mo mengizinkanmu membuat alasan dengan segala cara yang mungkin. Mengenai resep rahasia bubur kesehatan, keluarga Su kami telah mendaftarkan perusahaan dan mengajukan paten. Ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Setelah mendengar ini, Su Jiangong masih tidak bisa menahan amarah dalam hatinya. Su Yixun, lupakan saja jika kamu berbohong kepadaku tentang resep rahasianya. Sekarang kamu masih main-main di sini, apakah kamu masih bisa menyelamatkan muka? Petik 2. Su Yixun tersenyum dingin. Ini hanya lelucon. Saya, keluarga Su, perlu menipu Anda agar menggunakan resep rahasia, tapi karena Anda sudah menyebutkannya seperti itu. Mari kita coba dan lihat kisah sebenarnya. Mari kita mulai dengan bubur obat kesehatan ini dan lihat resep siapa itu, asli. Jika Anda menang, keluarga Su kami akan menyerahkan hak pengelolaan bubur kesehatan. Tetapi jika Anda kalah, saya tidak akan mempermalukan Anda. Akui saja bahwa Anda mencuri resep rahasia keluarga Su kami. Akui saja kesalahanmu dan minta maaf. Ini juga merupakan gagasan yang muncul sementara oleh Su Yixun. Resep rahasianya ada di tangan mereka. Selain itu, keluarga Su telah berkecimpung dalam industri catering sepanjang tahun dan memiliki banyak koki dan ahli herbal. Mereka pernah melakukan percobaan sebelumnya, sama dengan setelah dimasak oleh ahli herbal profesional. Tidak hanya melampaui Siamo Morning Tea dalam hal rasa, namun khasiat obatnya juga lebih berkembang sepenuhnya. Ini adalah kepercayaan diri Su Yixun dengan keterampilan medis Lin Mo yang luar biasa. Mungkinkah dia tahu cara memasak makanan obat?
Dan untuk lamarannya, Lin Mo tidak ragu-ragu dan langsung mengangguk setuju. Semakin cepat kelompok lalat yang tertinggal ini ditangani, semakin cepat pula keadaan damai akan terjadi. Di seberang Su Yixun melihat rencananya berhasil dan berkata dengan bangga, "Kalau begitu, jangan tunda waktu lagi, ayo bertanding besok sore." Tapi untuk wasit, Su Yixun diam-diam merencanakan staf wasit. Tiba-tiba seorang lelaki tua keluar dari kerumunan. Kalian berdua, untuk wasit, bisakah kalian merekomendasikan saya tanpa malu-malu? Saat suaranya turun, perhatian semua orang yang hadir terfokus padanya. Lihatlah sikap luar biasa lelaki tua itu. Su Yixun bertanya dengan sopan tapi tidak pelan. Beranikah kamu bertanya pada lelaki tua itu tentang identitas aslinya? Lelaki tua itu mengelus janggut panjangnya sebelum berkata sambil tersenyum. Orang tua, Ni Qingfeng, ahli jamu emas di Dunuang. Tugas seorang herbalis sebenarnya sama saja dengan seorang dokter. Tapi penontonnya sangat berbeda. Tidak semua makanan obat seperti bubur yang menjaga kesehatan. Asalkan ada resep rahasianya, orang biasa pun bisa memasaknya. Diet obat kelas atas tidak hanya membutuhkan penanganan yang hati-hati oleh ahli herbal profesional. Dan karena masalah ketepatan waktu, itu tidak bisa disimpan untuk waktu yang lama. Hal ini juga membatasi jangkauan audiens dari diet obat. Kecuali Anda berasal dari keluarga kaya dan bangsawan. Orang awam, apalagi bahan dan jamu yang mahal itu. Mahalnya biaya untuk menyewa seorang ahli herbal telah membuat banyak orang patah semangat. Tentu saja, para dukun kurang memperhatikannya. Jadi ketika Ni Qingfeng mengumumkan status keluarganya, sebagian besar penonton tampak bingung. Hanya Lin Mo yang menunjukkan keterkejutan saat melihat orang ini. Ni Qingfeng adalah bos super di industri diet obat. Di bidang medis, ada ilmu klasik tentang diet obat. Kebanyakan dibuat oleh lelaki tua ini. Bahkan karya klasik yang telah diwariskan selama ratusan ribu tahun telah disempurnakan dan direvisi satu persatu. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Ni Qingfeng adalah pionir pola makan obat kontemporer. Junior Lin Mo, saya telah bertemu senior Ni. Saya telah mengagumi lelaki tua itu sejak lama. Jika Anda dapat membantu senior menjadi wasit, saya akan merasa terhormat. Lebih dari 10 tahun yang lalu, Lin Mo mendengar bahwa ini manusia telah pensiun. Saya tidak berharap untuk bertemu dengannya lagi hari ini. Yang terakhir melambaikan tangannya dengan ekspresi amal. Tidak perlu sopan, mereka semua adalah tulang tua dengan setengah kaki di peti mati. Untungnya atau tidak. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Ni Qingfeng menepuk bahu Lin Mo, dan penghargaannya terbukti dengan sendirinya. Adapun Su Yixun, dia juga sangat akrab dengan nama Ni Qingfeng. Meskipun pihak lain tampak sedikit tidak puas padanya, Su Yixun masih menahan diri dan setuju. Sekarang, ada lagi keributan di antara kerumunan. Orang tua Ni, kamu berjalan terlalu cepat, bagaimana kami, orang tua, bisa mengimbangimu? Dia mengeluh. Beberapa pria tua datang ke sisi Ni Qingfeng. Ketika Lin Mo melihat penampilan orang itu dengan jelas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat terkejut. Bukankah ini tetua hebat dari aliansi medis yang memainkan permainan yang terlalu besar? Lin Mo sudah menduganya sebelumnya karena keuntungan besar dari resep rahasia bubur obat. Keluarga Su tidak akan menyerah sampai mereka mendorong keluarganya sendiri ke jalan buntu. Jadi Lin Mo menemukan Ni Qingming, mohon minta dia untuk menghubungi beberapa dukun untuk mendukung bubur obatnya jika terjadi keadaan darurat. Bagaimanapun, para dokter, ahli herbal, dan ahli diet berasal dari keluarga yang sama, dan Ni Qingming maju ke depan. Masalah ini tentu saja lebih mudah ditangani. Tapi yang tidak saya duga adalah bahwa tetua agung itu benar-benar mengundang 12 ahli herbal kelas emas dari kerajaan Hua ke Kyoto. Bukankah ini terlalu berlebihan? Saya bertemu begitu banyak orang besar sekaligus. Lin Mo juga merasa sedikit stres. Anda harus mengakui bahwa kesehatan Anda tidak baik. Lagi pula, tidak semua orang bisa hidup lebih muda dan lebih muda seperti saya.
Izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Ini adalah santo medis baru kami. Petik 2. Mengikuti perkenalan Ni King Feng, beberapa lelaki tua lainnya langsung melirik tertarik. Iya, dia adalah orang yang berbakat dan memiliki pengetahuan medis yang mendalam. Anak muda, apakah kamu punya pasangan? Aku punya cucu yang hampir seumuran denganmu. Jika kamu mau, aku akan membantumu terhubung. Menghadapi masalah yang tidak terduga ini, dahi Lin Mo berkeringat. Tak disangka, para pemimpin yang luhur dan disegani ini juga memiliki sisi jujur. Su Bengxia ada di belakangnya, dan dia melihat bahwa orang-orang tua ini memiliki pengaruh yang luar biasa. Ditambah lagi sikap suaminya, dia juga tahu di dalam hatinya bahwa status pihak lain pasti sangat mulia. Jadi dia hanya berdiri diam. Saya baru saja mendengar pihak lain menyebut cucunya. Su Banxia segera kehilangan ketenangannya. Lin Mo menyapa Lin Mo ketika dia datang ke sisinya. Baiklah, semua senior, saya istri Lin Mo, Su Banxia. Setelah mendengarkan perkenalan diri Su Banxia, para dukun di seberang saling memandang dengan senyuman penuh arti. Hanya Ni King Feng yang bercanda. Pak Tua Siang Yang, jika kamu berbicara omong kosong, kekasihku akan cemburu. Setelah mengatakan ini, semua orang tertawa. Wajah Su Bengxia memerah ketika tujuannya terungkap. Dengan sedikit rasa malu, dia mencubit daging lembut pinggang Lin Mo dengan keras. Lin Mo tersentak kesakitan saat tawa pecah di sini. Fang Yuan buru-buru datang dari kejauhan. Guru, harap berhati-hati para senior. Guru meminta saya untuk menjemput para senior dan pergi ke rumah tetua. Saat itulah dia memberi hormat. Ni King Feng tiba-tiba mengerutkan kening. Xiao Fang, adik-adikmu semuanya telah membuat nama untuk diri mereka sendiri selama bertahun-tahun. Kamu adalah satu-satunya yang tidak mencapai prestasi sama sekali. Jika tidak berhasil, mengapa kamu tidak berlatih dengan pamanmu? Lihatlah dirimu. Deputi, apakah kamu meninggalkan pengobatan dan bergabung dengan pertanian? Memang, Fang Yuan tidak hanya acak-acakan saat ini. Lumpur dapat terlihat di seluruh tubuh. Tuan Xie menyukai kenyataan bahwa murid ini tidak kompeten dan hanya bersedia melayani guru sepanjang tahun. Sedangkan untuk pakaian ini, itu hanya karena murid tersebut telah berurusan dengan bidang pengobatan. Dia pun menyadari ketidaksopanan dalam berpakaiannya. Detik berikutnya dia mengulurkan tangan dan menepuk-nepuk pakaiannya. Namun, akan lebih baik jika dia tidak bergerak. Tamparan ini menyebabkan debu yang tak terhitung jumlahnya berterbangan dalam sekejap. Wajah Ni King Feng gelap, dan seluruh tubuhnya terguncang oleh aura, langsung menerbangkan debu di langit. Kamu, awalnya dia ingin menuduh. Hanya memikirkan karakter keponakannya, dia menyerah begitu saja. Lupakan saja, ayo kita memimpin jalannya. Saat para dukun itu pergi perlahan, baru kemudian Lin Mo menyadari bahwa seorang pemuda seusia dengan Lin Mo mengikuti di belakang mereka. Merasakan tatapan Lin Mo, pihak lain juga melihat ke sini dan mengangguk tanpa ekspresi. Dengan gerakan sederhana ini, pesona seni bela diri yang kaya mengalir ke arahnya, dan kemudian menghilang di detik berikutnya. Guru berbakat lainnya, Lin Mo diam-diam berspekulasi di dalam hatinya dan hanya membalas salam ke pihak lain, dan mereka berdua berhenti berkomunikasi. Sedangkan untuk presbiteri, Ni Kongming, yang sangat sibuk, meluangkan waktu untuk mengatur resepsi. Setelah Lin Mo dan sekelompok koki herbal tiba, meskipun Ni Kongming tampak kuyu, dia tetap maju untuk menyambutnya dengan hangat. Kakak, kenapa kamu datang ke Kyoto tiba-tiba? Lama tidak bertemu. Kakak, apakah kamu masih baik-baik saja ketika masuk? Kakak, mendengar nama Ni Kongming, Lin Mo menatap Ni King Feng dengan mata penasaran. Pantas saja dia merasa familiar begitu melihat ahli diet pengobatan ini. Tanpa diduga, Ni King Feng dan Ni Kongming adalah saudara. Dan dengarkan arti kata-kata Ni Kongming. Tampaknya para dukun ini tidak diundang olehnya. Seperti yang dipikirkan Lin Mo, Ni King Feng tiba-tiba mendengus dingin.
Kamu belum bisa mati. Melihat ekspresi kakaknya yang tidak senang, Ni Kongming juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Saudaraku, apa yang terjadi? Saat dia bertanya, suara tanggung jawab yang terus-menerus terdengar sangat deras. Kamu berani bertanya? Aku hampir dipermalukan oleh orang-orang Jepang di kompetisi Saint Medis. Petik 2. Bahkan keagungan aliansi medis hampir dihancurkan olehmu. Dan lihat apa yang diajarkan muridmu padamu. Ini apakah kamu akan bertani? Dia kemudian mengangkat tangannya. Fang Yuan hanya menggaruk kepalanya dengan marah. Saat ini, Ni Kongming juga mengerti. Kakak tertua saya tidak puas dengan kinerja aliansi medis dalam beberapa tahun terakhir. Jadi dia datang ke Kyoto khusus untuk menyalahkan dirinya sendiri. Namun, ketika masalah ini disebutkan, wajah Ni Kongming menjadi gelap. Saudaraku, kamu berani menyebutkan hal ini, jika kamu tidak memimpin dan pergi ke Dunuang untuk pensiun. Tidak akan ada begitu banyak tetua di masa depan yang akan mengikutimu karena usia tua. Petik 2. Lihatlah dirimu, saat itu Nuoda rumah presbiterian. Berapa banyak orang yang tersisa untuk menangani masalah ini sekarang? Ni Kongming kemudian mengeluarkan daftarnya. Setelah sekilas, Ni Qingfeng juga tersipu, tidak mengharapkan tindakannya yang tidak disengaja. Sebenarnya dampaknya sangat besar, disertai dengan keluhan Ni Kongming. Hubungan antara kedua bersaudara ini semakin mereda. Adapun Lin Mo, kirim para senior tua ini ke masa depan. Lalu dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Lagi pula, ada banyak hal yang harus diselesaikan di toko. Kompetisi besok dengan keluarga Su untuk mendapatkan bubur obat juga membutuhkan persiapan. Sedangkan untuk Ni bersaudara, mereka datang ke ruang rahasia sendirian untuk mendiskusikan berbagai hal. Mengikuti Ni Kongming, dia menjelaskan peristiwa besar yang terjadi setelah saudaranya pensiun. Ni Qingfeng juga tampak berat. Saya tidak menyangka bahwa situasi saat ini menjadi begitu kacau. Tidak buruk jika Xuan Yuan Ming dan Lord mengintimidasi Liga Bela Diri. Hanya saja beberapa kekuatan begitu terang-terangan. Ini adalah masalah. Petik 2. 10 besar keluarga meskipun konflik langsung dengan 6 raja selalu ada. Namun di bawah keterkejutan aliansi bela diri, dia selalu berada dalam kondisi saling seimbang. Namun selama bertahun-tahun, perjuangan rahasia menjadi semakin serius. Kata Ni Kongming dengan ekspresi berat, ada dua variabel yang memicu pertandingan besar ini. Salah satunya adalah Lin Mo, orang ini adalah satu-satunya garis keturunan Raja Negeri Utara. Saat dia perlahan bangkit, semakin banyak perhatian terfokus padanya. Selain itu, harta karun yang menghancurkan keluarga Lin saat itu ada di tangannya. Mendengar ini, Ni Qingfeng tiba-tiba terlihat penasaran. Ada apa? Ni Kongming berkata terus terang, warisan keterampilan medis dari dokter ajaib Lin Chongxuan. Begitu kata-kata ini keluar, di seberangnya, Ni Qingfeng langsung berdiri. Lin Chongxuan, nenek moyang pengobatan generasi ketiga. Pantas saja, tidak heran. Konon nenek moyang Lin tidak hanya memelopori seni akupuntur dan moksi busi untuk menghilangkan penyakit. Ia juga memiliki resep rahasia ramuan kehidupan. Tidak heran kekuatan-kekuatan itu berani melakukan hal-hal paling keterlaluan di dunia. Jadi, begitu dia mengatakan itu, Ni Qingfeng langsung menjernihkan pikirannya. Saya melihat Lin Mo ini, meskipun ini adalah campuran antara kematian dan bencana. Tapi ia membawa keberuntungan besar, dan tumitnya ada di sini. Ngomong-ngomong, di mana variabel lain yang Anda sebutkan? Ni Kongming juga mengerutkan kening saat ini, lebih dalam. Yang lainnya adalah Nan Batian. Setelah mendengar orang ini, Ni Qingfeng hanya bisa tersenyum pahit dan menggaruk kepalanya. Bukankah masalah di masa lalu sudah terselesaikan? Sudah bertahun-tahun, dan dendam harus diselesaikan. Tidakkah keluarga Nalan tahu bahwa semakin lama masalah ini berlarut-larut, semakin besar implikasinya? Suster Ni Kongming dijelaskan secara lisan. Setelah kejadian tahun itu, ada terlalu banyak hal yang terlibat. Di dalam keluarga Nalan,
Sikap terhadap Nan Batian sepenuhnya bulat. Beberapa orang ingin menghancurkannya, dan beberapa orang ingin melindunginya. Jie, Raja Mobei, sedang mengincarnya. Sikap orang dewasa itu selalu tidak jelas. Dia tidak maju untuk berkoordinasi atau diam-diam memberikan jaminan. Petik 2. Jadi meskipun keluarga Nalan tahu bahwa banyak kekuatan yang mengincar status mereka sebagai keluarga pertama. Tapi mereka alasan mengapa saya ragu-ragu melakukan sesuatu. Pada titik ini, Ni Qingfeng hanya bisa menggosok pelipisnya dengan sakit kepala. Melihat keluar jendela ke pohon-pohon mati yang menyedihkan. Dia menghela nafas tanpa daya, sungguh masa yang sulit. Jika kedua pembuat onar ini bersatu, cepat atau lambat situasi di Tiongkok akan terbalik. Tunggu sampai dia selesai. Di seberangnya, Ni Kongming tiba-tiba menjabat tangannya. Aku lupa memberitahumu, Lin Mo dan Nan Batian memiliki hubungan yang sangat dekat. Petik 2. Pada saat ini, Ni Qingfeng tidak bisa menahan kedutan di sudut mulutnya. Pernahkah Anda membuka mulut sebelumnya? Oke. Terima kasih telah menangani begitu banyak hal yang menyusahkan. Ketika masalah makanan obat di Lin Mo selesai besok, saya akan memanggil kembali semua tetua yang telah pensiun. Dengarkan beritanya. Wajah Ni Kongming langsung cerah. Sekarang aliansi medis kekurangan orang, yang membuatnya sangat sibuk sehingga dia tidak bisa keluar. Saudaraku, mereka telah pensiun selama bertahun-tahun. Bagaimana jika mereka tidak mau? Petik 2. Ni Qingfeng langsung menamparkan meja. Selama mereka belum mati, mereka harus merangkak kembali ke Kyoto untukku. Jika mereka tidak kembali, mereka akan dicopot dari posisi penatua. Adapun yang diinginkan Ni Kongming, ini adalah apa yang dia katakan. Lagi pula, banyak penatua yang pensiun dari jabatannya dipromosikan oleh kakak laki-laki mereka. Dan kebanyakan dari mereka berhutang budi pada saudaranya. Kembali ke keluarga, Su Yixun memandangi putranya yang berharga yang terbaring di tempat tidur dan tidak sadarkan diri. Di matanya, amarah membara. Berjalan menuju tempat tidur, Su Yixun menepuk bahu istrinya. Yang terakhir mengangguk dan meninggalkan ruangan dengan mata merah. Minger, jangan khawatir, ayahku pasti akan membalaskan dendammu. Ketika saatnya tiba, aku akan memastikan bahwa keluarga mereka tidak dapat bertahan atau mati. Sejak dia dipukuli oleh Lin Mo, meskipun Su Ming yang sekarat berhasil diselamatkan. Tapi tidak ada perbedaan antara dia dan orang yang tidak berguna. Dia menderita gegar otak parah akibat benturan keras di kepalanya. Organ dalam juga hancur oleh banyak meridian akibat tendangan itu. Menurut dokter, dia beruntung masih hidup. Sedangkan untuk bangunnya, itu semua tergantung keberuntungan. Dia menatap putranya dengan sedih untuk waktu yang lama. Su Yixun kemudian berdiri dan pergi ke kamar lelaki tua itu. Ayah, aku kembali, dia menceritakan semuanya. Orang tua itu berdiri dan menamparkan wajahnya. Siapa yang mengizinkanmu membuat keputusan sendiri? Karena resep rahasia bubur kesehatan berasal dari Lin Mo. Apakah menurutmu dia tidak sebaik para ahli herbal di keluarga itu? Petik 2. Su Jiangong menutupi pipinya, dan ada sesuatu di dalamnya. Mata Su Jiangong sedikit berfluktuasi. Melihat penampilan putra keduanya, setelah beberapa lama, lelaki tua itu menghela nafas. Kamu terlalu tidak sabar sekarang, tenanglah, kami juga sangat sedih dengan masalah Minger. Keluarga akan mengundang dokter terbaik untuk merawatnya. Kamu tangani masalah ini dulu, apapun yang terjadi, resep rahasianya harus tetap simpan itu. Tidak peduli apapun, nada tegas menunjukkan pentingnya resep rahasia lelaki tua itu yang tak tertandingi. Ayah, aku mengerti. Setelah Su Yixun meninggalkan ruangan. Di ruang samping, putra tertua Su Yize perlahan keluar. Ayah, kondisi mental kakak kedua jelas tidak normal. Kenapa ayah masih mendelegasikan masalah ini padanya? Lelaki tua itu menjelaskan perlahan. Su Ming tidak sadarkan diri sekarang. Sebagai seorang ayah, dia secara alami bertekad untuk membalas dendam. Jika saya mencoba menghentikannya,
Saya khawatir putra kedua akan melakukan sesuatu yang lebih paranoid. Oke, bukankah Xie Qiansan datang untuk memeriksa kami berkali-kali? Apakah Anda siap? Pergi dan minta teh padanya. Katakan juga padanya bahwa keluarga Su kami menyetujui aliansi sebelumnya. Waktu berlalu. Pengaturan pertarungan jamu sangat sederhana. Untuk menjaga integritas kompetisi, lokasinya secara alami dipilih di markas besar aliansi medis. Su Yixun tiba di kompetisi lebih awal bersama ahli herbal keluarganya. Sekarang semua harapanku tertuju padamu. Kamu telah membaca semua resep rahasianya. Jika kamu menang, mulai sekarang kamu akan menjadi dermawanku, Su Yixun. Mulai sekarang kita akan berbagi kekayaan dan kekayaan. Ahli jamu di seberang mendengarkan sesuai janjinya, wajahnya tidak banyak kegembiraan di layar. Dia tahu di dalam hatinya bahwa kondisi mental majikan keduanya saat ini sudah gila. Jika dia kalah, hasilnya mungkin akan sangat menyedihkan. Tapi memikirkan diri saya sendiri, kekuatan dari dukun perak. Dia mengangguk dengan percaya diri. Tuan kedua, jangan khawatir, saya pasti akan memenangkan permainan ini. Lagi pula, dia juga seorang herbalis perak, dan dia punya resep rahasianya. Kecuali para master terbaik Hua Guo 12, dia yakin bahwa dia pasti akan memenangkan kompetisi. Setelah menunggu sebentar, Lin Mo juga tiba di sini. Tentu saja, ada banyak orang yang memperhatikan hal-hal baik. Jika waktunya tidak mepet, peluang mungkin akan terbuka. Dan dengan kedatangan Lin Mo, Master 12 diet obat emas juga datang perlahan dari aliansi medis. Memimpin, Ni Qingfeng berbicara perlahan. Karena kedua belah pihak sudah ada di sini, mari kita mulai lebih awal. Dari segi bahan, aliansi medis akan mengumpulkannya sendiri. Kecuali bahan obat yang berharga, mereka akan membayar sendiri. Lainnya akan diberikan secara gratis. Isi kompetisinya tidak teratur. Kedua belah pihak memasak bubur nasi obat terbaik mereka. Setelah juri mencicipi produknya, mereka akan memberikan penilaian yang sesuai. Jika saatnya tiba, 12 ahli jamu emas akan menilai mana yang kuat dan mana yang lemah. Tunggu hingga staf aliansi medis mengirimkan bahannya masing-masing. Mata Su Yixun tertuju pada Lin Mo. Dalam game ini, Lin Mo kalah dan mengaku mencuri resep rahasia keluarga Su. Su Yixun akan memiliki kesempatan untuk menyerang. Sekalipun pihak lain adalah ahli medis, masih ada noda yang namanya pencurian. Menurunkan reputasi lawan adalah langkah awal balas dendamnya. Jangan khawatir besok, ayah perlahan akan menarik Lin Mo ke dalam jurang dan membalaskan dendammu. Di sisi lain, di lapangan kompetisi, ahli jamu perak dari keluarga Su melihat bahwa lawannya hanyalah seorang pemuda. Kepercayaan diri saya langsung meledak. Bayi kecil, aku menyarankan kamu untuk menyerah. Saat aku memasak makanan obat, kamu masih sedikit berudu. Jika kamu kalah telak nanti, kamu akan menangis. Aku tidak peduli padamu. Petik 2. Mengenai ucapan sinis orang ini, Lin Mo hanya menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Benar sekali, saya tidak tahu dari mana ahli herbal gemuk ini mendapatkan kepercayaannya. Lin Mo tidak terlalu peduli dengan kompetisi seperti itu. Ia adalah ahli pengobatan dan ilmu bela diri, ditambah dengan warisan leluhur Lin. Jika dia kalah, dia benar-benar bisa bunuh diri saat itu juga. Dia menaruh panci di atas api dan memasukkan semua jenis bahan obat ke dalam kuali satu persatu. Semuanya teratur dan berkembang perlahan dan teratur. Sedangkan untuk ahli herbal gemuk, baik teknik maupun kecepatan pemrosesan sup obatnya jauh lebih cepat daripada Lin Mo. Dia mendongak dan melihat yang terakhir tampak lambat. Ahli herbal gemuk itu tersenyum menghina. Anak nakal tetaplah anak nakal. Lin Mo menunggu setengah jam untuk memasak inti dari bahan obat. Setelah itu sup obat disiapkan secara terpisah. Setelah Lin Mo memasukkan beberapa anggrek malam dan tanaman lainnya, semua bau obat yang tidak enak langsung hilang. Itu digantikan oleh aroma anggrek yang samar. Saat ini,
Ahli jamu gemuk sudah mencuci beras dan memasukkannya ke dalam panci. Mencium aromanya, dia menatap Lin Mo dengan rasa ingin tahu. Rasanya tidak enak, jelas sekali bubur kesehatan yang dimasak oleh Lin Mo tidak termasuk dalam resep rahasia. Memikirkan hal ini, koki herbal perak kembali menatap tuan keduanya. Melihat yang terakhir menatapnya dengan mata merah dan niat membunuh, dia memberi isyarat untuk mempercepat. Sang dukun buru-buru mempercepat gerakan tangannya dan bahkan meningkatkan daya tembaknya. Saat toples porselen di depannya mulai mengeluarkan uap, semburan aroma nasi langsung menyebar. Wow, baunya enak sekali. Saya sedikit lapar. Petik 2, itu pasti. Orang ini adalah koki dan ahli jamu di restoran keluarga Su. Dikatakan bahwa jika Anda memintanya melakukan ini, biaya penampilan saja akan berjumlah tidak kurang dari 200.000. Tidak Heran, itu adalah dukun perak, bisakah santo medis kecil ini menang? Diikuti dengan semburan diskusi, Lin Mo pun mematikan api dan menghentikannya, sedangkan tutup toples keramik tetap tertutup. Saat ini, tim wasit ada di sana. Ni King Feng dan 12 ahli herbal lainnya juga siap. Tuan, silakan cicipi bubur bergizi 5 elemen. Dia berkata bahwa ahli herbal dari keluarga Su membuka toples porselen. 5 macam biji-bijian yang masing-masing memiliki warna tersendiri, ditambah dengan aroma nasi yang kaya, menggoda selera. Tunggu sampai semua juri selesai mencicipi. Mereka saling memandang dan mengangguk. Rasanya enak, khasiat obatnya menyehatkan kelima organ dalam, dan khasiat obatnya bagus. Satu-satunya penyesalan adalah panasnya terlalu tinggi, yang mempengaruhi semuanya. Jangan terlalu terburu-buru, diet obat adalah hal yang lambat dan teliti. Bisakah Anda mendapatkan ini? Mengomentari, ahli herbal keluarga Su langsung berseri-seri dengan gembira. Terima kasih, senior, atas saran Anda. Saya akan mengingatnya, junior. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia memberikan pandangan provokatif pada Lin Mo. Lin Mo terdiam. Tidakkah orang ini tahu bahwa resep rahasia ini berasal dari tangannya sendiri? Gunakan barang-barangku dan pamerkan di depanku. Apakah ada penyakit serius? Su Yixun masih gugup. Namun, hal itu ditegaskan oleh ahli diet pengobatan. Dia juga menghela nafas lega. Dia layak menjadi koki masakan obat keluarga Su saya. Di sisi lain, tunggu Ni King Feng dan yang lainnya selesai membersihkan mulut mereka. Kreasi masakan Lin Mo juga disajikan. Ni King Feng mengendus lebih dulu. Aroma anggrek sebelumnya telah hilang, bahkan aroma dasar beras pun tidak ada lagi. Memperhatikan anomali ini, Ni King Feng mengangguk puas. Setelah tingkat penyiapan makanan obat mencapai tingkat tertentu, perbedaan herbalis perak dan emas, hal ini untuk mengontrol hilangnya esensi makanan obat. Jadi bukan berarti semakin harum semakin baik. Tenangkan pikiran dan keluarkan bubur keruh, tuan-tuan tua. Kata Lin Mo dan membuka tutupnya. Hingga saat itu, wangi anggrek yang kaya bercampur dengan wangi beras langsung menyebar. Langkah ini langsung menarik perhatian wasit. Dia memang generasi baru ahli pengobatan. Cara menyegel toples dan mengunci dupa ini cukup pintar. Petik 2. Jika saya berlatih untuk jangka waktu tertentu, saya khawatir saya tidak akan jauh dari menjadi seorang kelas emas ahli jamu. Lin Mo, apakah kamu mempertimbangkan untuk mengganti istrimu? Saya mendengar pertanyaan dari ahli jamu Xiangyang. Ni King Feng tidak bisa menahan gemetar ketika dia menyajikan bubur. Orang-orang tua ini malas dan memiliki kebiasaan bebas, tetapi mereka memiliki kepribadian yang bebas dan santai serta tidak jujur. Ahem, disertai pengingat Ni King Feng, baru pada saat itulah lelaki tua dari Xiangyang menarik pandangannya yang menunggu. Kita akan ngobrol secara pribadi. Nanti, setelah berbisik, dia mulai mencicipi bubur obat Lin Mo dengan serius. Setelah bubur nasi masuk ke mulut Anda, aroma padi dan anggrek yang kaya langsung memenuhi hidung. Saat bubur nasi masuk ke perut, arus hangat langsung mengalir ke seluruh tubuh. Dengan nafas yang kental,
Siang Yang merasakan rasa lelah di sekujur tubuhnya hilang. Lin Mo memperhatikan ekspresi terkejut dari para ahli herbal ini. Dia tersenyum. Senior, ini perjalanan yang panjang. Seporsi bubur nasi, setengah hati, Ni Qingfeng meletakkan mangkuk kosong dan mengangguk puas. Benar, saya serius, penuh warna dan wangi, dan khasiat obatnya ringan tanpa kehilangan khasiatnya. Bubur menyegarkan dan keruh ini diperuntukkan bagi para lansia yang telah melakukan perjalanan dari tempat asal ke ibu kota. Memang diet obat yang paling cocok untuk menghilangkan rasa lelah. Beberapa ahli diet herbal lainnya pun memujinya. Orang bijak medis kecil itu sangat ahli dalam keahliannya. Saya belum pernah makan bubur nasi yang begitu lezat selama bertahun-tahun. Petik 2. Beri aku satu lagi. Petik 2. Awalnya aku berpikir untuk datang ke Kyoto untuk bersantai, tapi aku tidak menyangka kejutan yang sangat besar. Saya menambahkan satu juga. Tempayan keramiknya hanya sebesar itu. 12 orang masing-masing berbagi 2 mangkuk kecil dan pada dasarnya memakan semuanya. Namun beberapa ahli jamu masih menutup mulutnya dengan pikiran tidak puas. Performa ini sudah banyak terbukti. Adapun Ni Qingfeng, dia mendongak dan melihat mata semua orang yang bersemangat. Dia juga berdiri. Lin Mo memenangkan kompetisi ini. Kata-katanya tajam dan singkat. Saat kata-katanya jatuh, Mata Su Yixun melebar dan kemarahan tiba-tiba muncul di hatinya. Orang-orang abadi tua ini pasti memuji kaki buruk Lin Mo. Dia juga mengatakan bahwa dia adalah ahli dari 12 obat herbal emas di kerajaan Hua, tetapi reputasinya sia-sia. Hanya karena Lin Mo adalah seorang suci medis, dia menjilatnya. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia, kata Su Yixun. Aku tidak terima, disusul dengan suara gemuruh yang keras. Perhatian seluruh penonton tertuju padanya. Ni Qingfeng langsung mengerutkan kening. Apa yang membuat Anda tidak puas? Jangan ragu untuk mengatakannya. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa dekade dia bertemu seseorang yang menanyainya. Sudah lama sekali kita tidak bertemu. Setelah Su Yixun tenang, dia juga menyadari dorongan hatinya sendiri. Berbicara saja akan membuang air. Jadi dia hanya bisa gigit jari dan meminta maaf. Maaf, senior, junior ini sangat kasar. Dia tidak mampu menyinggung pemimpin tertinggi dalam diet obat. Namun permintaan maafnya hanya mendapat dengusan dingin dari para ahli makanan obat. Saat ini, Lin Mo juga melihat ke arah Su Yixun.